Tahun ke-6 dinasti Xia, seharusnya aku sudah menjadi Perdana Menteri. Menjadi Perdana Menteri wanita pertama di istana. Tapi tiba-tiba aku terbangun di sini. Ah. Duan Wei, mau tidak mau kamu harus menikah. Duan Wei itu orang gila yang suka membunuh. Kalian mengirimku hanya ingin memanfaatkannya untuk membunuh. Mengambil alih bisnis keluarga Lin. Tanner, bisnis keluarga Lin adalah warisan orang tuamu. Kamu tidak bisa membiarkannya diambil alih oleh keluarga Duan, kan? Paman, bisnis keluarga Lin adalah warisan ayahku. Kumohon. Berkataku, ya. Kumohon. Pergi. Hangul. Bawa dia ke mobil, kirim ke keluarga Duan. Siap? Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi, tidak mau. Lebih baik mati. Aku tidak mau pergi. Kalian merebut hak orang lain. Akan ada balasannya. Ayah masih hidup. Sekarlah. Cepat, bawa dia ke keluarga Duan. Cepat. Untuk dua orang sampah yang merebut hak orang lain. Mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Nona Lin, nyawamu terlalu sia-sia. Tidak apa. Karena aku sudah datang. Aku harus bertahan hidup. Dan mengembalikan keadilan untukmu. Pemilihan direktur akan segera datang. Jika kita tidak menjatuhkannya sekarang, kakak tertua, keluarga Duan akan benar-benar jatuh ke tangannya. Kita hanya butuh satu bukti terakhir untuk menjatuhkannya. Temukan dia. Siap. Siapa dia? Katanya wanita yang dikirim keluarga Lin untuk melunasi utang pada kakak tertua. Secara hubungan keluarga, dia adalah kakak iparmu. Siapa orang tadi? Itu adik kedua. Aku peringatkan kamu. Kakak tertua dan adik kedua seperti air dan minyak. Jangan dekat-dekat dengannya. Baik. Tapi kamu tidak punya kesempatan lagi. Wanita yang masuk ke kamar kakak tertua. Tidak ada yang bertahan semalam. Meskipun kamu cantik, apa gunanya? Kamu tetap akan mati muda. Tidak bisa bertahan semalam? Chen Wei itu pengecut. Tapi keponakannya cukup unik. Kakak tertua. Wajah cantik seperti ini. Aku penasaran, kalau dicoret pakai pisau, apakah akan jadi lebih cantik? Orang bijak dulu bilang, ditempatkan di tanah kematian baru bisa bertahan, terjebak di situasi tanpa harapan baru bisa bangkit. Katanya di zaman modern, orang-orang menyebutnya keluar dari kematian untuk hidup baru. Silakan dicoba. Menarik. Barang kelas tikus. Ini. Berangkas sidik jari. Ternyata Chen Wei bisa berdiri tegak. Menguasai keluarga Lin. Di belakangnya ada kamu yang bantu. Kalau begitu, aku tahu di mana seharusnya benda itu berada. Tuan muda kedua, perusahaan sudah digeledah habis, tapi jam emas ini tidak ketemu. Jangan-jangan sudah dipindahkan? Bisa jadi. Jam itu ada di mana sih? Andaikan ada orang yang mengantarkannya untuk kita. Kamu ini siang bolong. Ngimpi di siang hari. Tuan muda kedua, aku akan periksa. Tuan kedua, bukankah ini jam emas yang kita cari? Benar-benar ada yang mengantarkan. Selidiki. Siapa yang menaruhnya di sini?
Siap. Sekarang saatnya kita ambil kembali hak kita sendiri. Hadarin Sekalian. Baru dapat kabar. Lin Qingtan. Meninggal? Apa? Dia satu-satunya keturunan darah Lin. Kok bisa meninggal? Kakak saya mengagumi tuan besar keluarga Duan. Bertekad ingin menikah dengannya. Tapi, pagi ini dapat kabar kalau kakak sudah meninggal. Duan Wei punya sifat aneh. Paling suka mempermainkan gadis-gadis. Jangan-jangan. Sebagai senior, aku yang tidak mengawasi dengan baik. Ini salahku. Karena King Tan sudah meninggal. Kelak keluarga Lin. Lebih baik kamu yang urus. King Tan sungkem pada para paman. Kenapa kamu di sini? Setiap batu bata dan genteng ini adalah warisan orang tuaku. Kenapa? Aku tidak boleh datang? Yang penting bisa pulang dengan selamat. Katanya beberapa hari lalu, Dewan Direksi berniat menyerahkan bisnis keluarga padaku. Paman-paman, benarkah ini? Ya, benar King Tan. Kamu sudah menikah dengan putra keluarga Duan. Bagaimana bisa mewarisi bisnis keluarga Lin? Pertama, kami belum menikah secara resmi. Kedua, ibuku juga adalah anak perempuan yang menikah keluar. Anda sebagai kakak kandungnya, sekarang. Bukankah juga mewarisi harta warisan? Kamu. Urutan pewarisan adalah pasangan, anak, lalu orang tua. Bisnis keluarga Lin ini belum saatnya Anda yang mengelola. Benar juga. King Tan kan anak tunggal ketua direksi. Bukan aku tidak mau. Tapi King Tan bahkan tidak punya ijazah universitas. Dengan begini masuk ke Lin Group, dia tidak akan dipercaya. Pantasan selama ini membiarkan pemilik asli berhenti sekolah dan di rumah saja. Ternyata ini strategi menjatuhkan diam-diam. Karyawan terburuk di Lin Group pun lulusan Ivy League. Bisa menghafal 143.000 kata dari sejarah Agung You dengan jelas. Kamu yang buta huruf, berani-beraninya. Sejarah Agung You? Sabda Kaisar, Perdana Menteri Lin King Tan. Ditugaskan menyusun sejarah Agung You. Segera menjabat. Jangan sampai terlambat. Patuh pada perintah. Ini bukan tulisanku? Ini adalah yang terpanjang dan tersulit dari 36 kitab sejarah negara. Seorang buta huruf bahkan belum pernah mendengarnya. HMPH. Kalau bisa menghafal, boleh masuk Lin Group. Pura-pura apa? Kalau kamu bisa menghafal. Komentar lama sejarah Qian, yang masih ada 3 versi. Koleksi penjelasan Song Pei Yin. Aku keturunan Kaisar Gao Yang, ayahku bernama Boyong. Shiti jatuh pada bulan Mengzhou. Di tahun Gengin aku lahir. Ayah melihat waktuku lahir, lalu memberiku nama indah. Namaku Zheng De, nama panggilan Ling Jun. Sudah. Selesai menghafal. Ternyata dihafal terbalik. Bagaimana mungkin orang buta huruf yang tak kuliah bisa menghafal kitab kuno terbalik? Tidak mungkin. Sekarang. Lindsay, seharusnya ada posisi untukku, kan? Ternyata, Nona Lin bukanlah orang yang tidak berguna seperti kabar yang beredar. Memang benar putri keluarga Lin, bakatnya luar biasa. Bisa menghafal bukanlah keahlian. Pekerjaan bukanlah soal menghafal. Dia belum pernah mengerjakan proyek, bagaimana bisa masuk Lindsay? Benar. Bagaimana jika dia masuk Lindsay dan mempermalukan Lindsay? 3 tahun ini rugi 8 juta, level seperti ini. Sangat sulit ditemukan. Kamu, biar aku yang memutuskan. Dalam 3 hari, jika kamu bisa mendapatkan proyek untuk Lindsay, aku yang akan menjaminmu masuk Lindsay, Tuan Zhao. Tidak perlu banyak bicara. Lindsay ini, pada dasarnya adalah warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Baik. Kamu hubungi putra tertua keluarga Duan. Buat Lin King Tan di Haicheng. Tidak mendapatkan setengah proyek pun. Baik. Sekarang ini, putra kedua keluarga Duan. Seharusnya sudah tahu jam tangan emas itu aku yang berikan, kan? Dia.
Bukankah ini istri putra tertua? Istri apa? Mereka tidak menikah secara resmi. Jadi mengapa dia membantu kita? Aku tahu alasannya. Karena hari itu, jatuh cinta pada pandangan pertama. Pasti tidak hanya aku. Halo, aku sudah membuat janji. Sudah membuat janji, ya? Kamu lagi. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Bos Tuan. Sudah kubilang, dia pasti di sini. Mencuri jam tangan emasku, merusak rencanaku, sedang kesal tidak bisa menemukanmu. Kamu sendiri yang ceroboh meninggalkan bukti. Apa hubungannya denganku? Sayang, cepat minta maaf pada Tuan Duan. Aku murid Liu Baisheng, sang ahli bela diri. Aku peringatkan kamu. Satu pukulanku bisa menghilangkan nyawamu. Liu Baisheng. Guru bela diri yang hebat, Baisheng kalah. Kamu juga orang yang berbakat, terus berlatih. Suatu hari nanti, pasti menjadi master. Murid akan mengikuti nasihat guru. Kakak, takut? Butuh tisu? Untuk mengusap air matamu? Berlagak di depan nenek moyangmu sendiri. Kau benar-benar ingin mati ya? Apa katamu? Kuda-kuda tidak stabil. Perlu latihan lagi. Bagaimana mungkin? Siapa yang mengajarimu? Tuan muda. Ku dengar. Kau ingin ku meminta maaf padamu. Kau. Sayang, harus kuberi pelajaran. Kakak, memukul wanita bukanlah perbuatan pria sejati. Bukan urusanmu. Dewan direksi sedang menyelidiki skandalmu. Kau tak ingin lebih banyak aibmu terbongkar kan? Kau beruntung. Tunggu aku. Ikut aku. Kamu sangat ahli, tadi Duan Wei memukulmu. Kenapa tidak menghindar? Jam 9.48, kamu datang ke perusahaan setiap hari pada jam ini. Antara aku dan Duan Wei, hanya satu yang akan bertahan. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kau sengaja memperlihatkannya padaku. Kalau tidak kau lihat sendiri, mana mungkin kau percaya? Aku ada di pihakmu. Otakmu sama cantiknya dengan wajahmu. Sulit dilupakan, Nona Lin. Terlalu memuji, Tuan kedua. Katakan. Soal jam tangan emas. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku terima semua syaratmu, bahkan menikah pun bisa. Aku ingin satu proyek dari keluarga Duan. Aku setampan ini, kalah dengan sebuah proyek. Kenapa? Sulit? Setengah departemen Duan ada di tanganku. Tentu tidak sulit. Kalau begitu terima kasih. Tapi ada satu syarat. Makan bersama. Chen Wei memberikanku pada Duan Wei. Sudah jadi rahasia umum. Tapi secara senioritas, aku adalah kakak iparmu. Apa masalahnya dengan kakak ipar? Dia manusia. Harus makan. Kenapa kamu diam saja? Kamu malu ya? Apa kamu suka sama aku? Saat makan jangan bicara, saat tidur jangan ngomong. Muda-muda sudah kuno banget. Kamu, nanti mau ngapain? Perpustakaan kota. Belajar, aku harus buru-buru mempelajari pengetahuan zaman ini. Kalau gitu aku ikut sama kamu. Kenapa? Sepanjang jalan, nggak boleh? Dia terus ikutin aku ngapain? Jangan-jangan. Mau tahu jadwal aku biar gampang nyerang diam-diam? Ketahuan deh, pasti dia pegang senjata rahasia. Nggak ada senjata rahasia. Aku mau coba tes. Makasih ya. Kamu anggap aku apa? Aku udah tahu, kalian berdua nggak jelas. Lin Qingtan, kamu itu kakak iparnya Feng He. Kok nggak tahu malu sih? Menurut garis keturunan, yang kamu gandeng itu kakak iparmu. Kamu,
Kalau bukan untuk menghentikan proyek Duan, aku malas peduli sama dia. Apa kakak ipar? Kalian kan nggak nikah resmi. Iya nggak nikah resmi. Terus kita berdua ini hubungan apa dong? Udah gede? Kok isi kepala sampah semua? Apa katamu? Mulutnya kok bisa tajam banget sih? Baru gitu aja udah marah, kalau pidato di istana. Pasti dihujat habis-habisan sama para menteri. Si imut yang cerewet, adik kedua. Jangan-jangan beneran suka ya? Gak bagus apa? Enak dilihat. Lin Qingtan, jangan kira deket sama adik kedua. Bisa dapat proyek Duan. Semua proyek Duan harus disetujui kakak tertua, baru sah. Masih nggak ngerti? Tanpa izinku, kamu nggak akan dapat apa-apa. Apa dia benar? Setengahnya iya. Aku kasih tahu sekarang, Lin Qingtan. Kamu mau andalin adikku buat dapetin proyek Duan? Mimpi. Aku bisa dapetin proyek Duan nggak? Tenang, karena aku udah janji. Pasti aku tepati. Makasih. 3 hari udah lewat. Qingtan, mana proyek yang kamu janji? Keluarga Duan bilang, kontrak sedang dalam perjalanan, sebentar lagi sampai. Apa? Kamu bicara soal proyek keluarga Duan. Pendapatan proyek keluarga Duan minimal 1 juta. Kamu, orang yang bahkan tidak pernah sekolah sehari pun, bagaimana mereka bisa memberikannya padamu? Paman, jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma memanfaatkan hubungan dengan tuan kedua keluarga Duan. Sayangnya tidak ada gunanya. Semua proyek keluarga Duan harus disetujui oleh tuan besar. Qingtan, aku khawatir kamu ditipu oleh tuan kedua. Ayah. Pasti ditipu. Wanita ini memang tidak pantas, kan? Qingtan, kamu masih terlalu polos. Kalau proyek ini benar-benar kubawa, Kalau proyek ini bisa dibawa, jangan katakan masuk ke keluarga Lin. Aku jamin kamu masuk perusahaan, setara dengan Fei Fei. sepakat. Sekat. Baik. Kalau begitu kita tunggu saja, Duan Fenghi segera bawa kontraknya. Untuk keadaan. Tuan kedua keluarga Duan sendiri yang mengantarkan. Kamu siapa sampai tuan kedua keluarga Duan? Sendiri mengantarkan kontrak bernilai jutaan. Belum bangun tidur ya? Qingtan. Paman tahu, kamu sangat ingin masuk keluarga Lin. Tapi kamu tidak perlu berbohong. Apa bohong? Nona Lin. Aku bawa kontrak yang kamu minta. Bagaimana? Tidak bohong kan? Terima kasih. Tak disangka tuan kedua keluarga Duan benar-benar membawakannya kontrak. Apa hubungan mereka berdua? Bukankah keluarga Duan mendukung? Ketua Dewan? Jangan-jangan ada perubahan? Chen Wei bisa mengandalkan dukungan Duan Wei. Memegang kendali keluarga Lin, dia akan mendukungku. Menggulingkan sandaran Chen Wei. Apalagi yang tidak kuketahui darinya? Paman, kontrak ini kubawa, apa yang Paman katakan tadi. Masih ingat? Ayah, aku tidak setuju. Ya apa haknya? Diam. Qingtan. Tak disangka kamu benar-benar bisa melakukannya. Baik, Paman sangat senang. Kalau begitu aku akan menepati janji. Kamu benar-benar mau memasukkannya ke perusahaan? Bahkan menyerahkannya denganku? Keluarga Lin masih mampu menanggung 1 orang penganggur. Maksudmu? Bisa masuk Lin Group bukanlah suatu keahlian. Di tempat yang penuh serigala dan harimau ini, banyak cara untuk mengusirnya. Jadi, kamu memberiku jam tangan emas. Hanya untuk menjatuhkan Chen Wei? Memangnya kenapa? Sudah larut, aku pulang dulu. Kamu pulang bagaimana? Pamanku tidak memberiku mobil, aku selalu pulang jalan kaki. Masa putri keluarga Lin hidupnya segini susah? Ayo, kakak ajak kamu jalan-jalan. HMPH. Aku tahu, tidak ada yang bisa menolak undanganku. Yang master kedua? Lepaskan! Aku tidak mau. Di zaman ini, memotong tangan itu ilegal, kan? Kamu. Ini, Oh, gara-gara kontrak, aku berkelahi dengan kakakku.
Berkelahi? Tidak pantas. Jangan lihat aku terluka. Kakakku sekarang di rumah sakit pakai gips. Ini, Aku bisa memukul kakakku demi dia, pasti dia tersentuh. dia memang kejam, pasti ingin mencelakaiku diam-diam. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, cium aku dong. Nanti aku bantu kamu ajak kakakku keluar dan pukuli lagi. Cium cepat. Mau kemana? Lebih baik orang berbahaya. Kembali. Kembali. Bisa masuk link grup pun, proyek yang kamu urus. Tetap harus diberikan ke Yufei, kan? Ketua direktur bilang, kalau Yufei menyelesaikan proyek ini, dia akan dipromosikan jadi manajer. Kakak, lihat, kamu sudah bersusah payah. Tapi akhirnya hanya untukku. Yang kamu sebut, untukku, bukan kontrak dengan keuntungan. Hanya 199 yuan, kan? Apa? Segitu repotnya, ternyata hanya untuk proyek dengan keuntungan. 199 yuan? Kamu sepertinya meremehkan keluarga Duan. Lu, benar-benar memberikan proyek ini padaku? Lebih baik memanfaatkan situasi. Duduk manis menunggu hasilnya. Kalau aku tidak salah ingat, proyek ini harus mengeluarkan uang sendiri dulu. 9 juta. Adik, aku sangat menantikan penampilanmu. Kamu. Kakek kedua, 99 mawar. Sudah sampai di tangan Nona Lin. Mobil bisa kau lewati. Tapi bunga, aku tidak percaya kau tidak suka. Aku sangat romantis. Dia tidak mungkin jatuh cinta padaku, kan? Ayo, kita lihat. Nona Lin, ini hadiah dari seseorang untukmu. Ini. Wah, siapa yang mengirim ini? Sangat romantis, ya ampun. Ini terlalu beruntung. Nona Lin, ada apa? Cepat ambil, aku alergi serbuk bunga. Baru pertama hari kerja. Siapa yang ingin membunuhku? Kakek kedua, kalau mau lihat, lihat saja. Ngapain naik ke atap? Diam. Kamu tahu tidak betapa parahnya alergi serbuk bunga? Aku harus memastikan dia baik-baik saja. Ayah, Lin Qingxian ini sengaja menjebak kita, kan? Dia berbuat seperti ini karena yakin. Rekening perusahaan kita tidak punya banyak uang. Mimpi. Pedang naga emas, harganya di luar negeri 1 miliar. Asal kita dapatkan, jual lagi, 9 juta. Bukan masalah. Kakek kedua, datang, datang, datang. Paman. Ini. Yang hadir di lelang ini adalah orang-orang kaya dan terkenal di kota Minghai. Kamu sudah lama tidak muncul, kalau pergi. Bisa memalukan keluarga Lin. Iya, kakak, kamu kurang pengalaman. Tidak pernah lihat dunia, biar aku yang pergi. Baik. Semua sesuai keinginan paman. Pinter. Aneh. Nona Lin tiba-tiba sangat penurut. Kamu tahu apa? Dia sedang bersiap untuk memulai aksi besar. Kakak, tenang saja. Aku pasti akan mewakilimu. Untuk menikmati acara lelang dengan baik. Benarkah? Benar-benar, angin yang baik meminjamkan kekuatan. Mengantarku ke awan tinggi. Bijichala karamu membesarkan Qingtan? Paman, Paman Zhao. apa Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Qingtan adalah keturunan asli keluarga Lin. Tapi kau malah membuatnya tidak bisa menghadiri lelang. Kalau ini tersebar, bagaimana orang luar akan menertawakan kita? Paman Zhao. Tidak apa-apa. Paman Zhao, kami hanya takut dia akan membuat malu. Dan mempermalukan keluarga Lin. Mamelukin, membiarkan orang luar mewakili putri keluarga Lin. Untuk menghadiri jamuan malam, itu baru memalukan. Aku? Nok. Ayahmu adalah teman seperjuanganku.
Aku tidak akan membiarkanmu menerima perlakuan seperti ini. Kamu juga harus pergi ke lelang. Beberapa hari lagi, aku akan mengadakan rapat transfer saham untuk mentransfer semua sahamku kepadamu. Paman Zhao, Anda adalah pemegang saham terbesar di perusahaan. Saham ini tidak bisa begitu saja ditransfer. Paman Zhao. Dia hanya seorang gadis kecil. Dia tidak pantas untuk posisi ini. Nok. Bagaimana pendapatmu? Aku setia pada negara, tapi sebulan orang tak berguna itu berani mencurigaku. Tuan, Anda seorang biasa tapi sedang di puncak ketenaran. Pasti akan menimbulkan iri hati. Ternyata, melompat ke puncak belum tentu baik. Aku belum memiliki dasar yang kuat. Jika tiba-tiba menerima saham, mungkin tidak akan diterima oleh direksi lain. Bisa jadi akan menguntungkan Chen Wei. Paman Zhao, aku masih muda. Harap Anda pertimbangkan matang-matang. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka memperlakukanmu seperti ini. Oh ya, lusa keluarga Song akan melelang pedang koleksi langka bernilai ratusan juta. Pedang emas bergambar naga. Nama apa tidak tahu, yang pasti keluarga Song akan melelangnya dengan harga murah. Ini bisnis yang pasti untung. Kalau kamu bisa memenangkan lelangnya, kamu akan jadi pahlawan keluarga Lin. Paman Zhao, tenang saja. Kintan pasti tidak akan mengecewakan. Kamu tunggu saja. Ye, sepertinya kita ketahuan. Apa maksudmu? Ye. Anjing. Cepat pergi. Pacaran ini harus banget ya? Mau membunuhku dengan mawar. Mimpi. Ekaka. Kakak, aku datang untuk minta maaf soal kejadian tadi malam. Aku salah sudah memperlakukan kakak seperti itu. Saudari juga, hal kecil. Sebagai permintaan maaf, aku temani kakak ke lelangnya. Nanti aku kenalkan kakak dengan beberapa teman. Baiklah, repot ya adik. Kempangan. Robekan gaunnya. Bodoh tidak sabaran. Nenek lagi gambar mantra apa ini? Ini namanya latihan kaligrafi, tidak ada sedikit pun jiwa sastrawan. Kok bisa jadi begini? Cuma digigit anjing. Dasar kurang ajar, cepat mandi sana. Besok ada lelang amal keluarga Song, kamu bantu nenek beli satu. Carrier Calligraphy Master Wanjun. Wan apa? Perdana Menteri Wanita Dinasti Xia. Nama? Tidak diketahui. Nama pena Wan Zhen. Wan Zhen. Nama yang aneh ya. Kenapa catatan sejarah? Hanya mencatat nama penaku, tidak menyertakan nama asliku? Non, ketemu, yang ngirim bunga waktu itu. Memang benar R.Y. Duan. Tapi apa? R.Y. tidak tahu kamu alergi serbuk sari. Dia ngirim bunga. Cuma mau bikin kamu senang. Bukan mau membunuh. Kalau begitu apa aku sudah keterlaluan? Katanya, yang kedua dihajar anjing sampai 8 blok. Bahkan jatuh berkali-kali. Ambilkan obat sesuai resep ini. Baik. Pelahan, sakit. Yang kedua, Nona Lin Kintan datang berkunjung. Dia mau apa? Suruh dia pergi, aku tak mau melihatnya. Nona Lin bilang, dia menyesal melukaimu dan ingin membantumu mengoleskan. Obat khusus. Benarkah?
Y kedua. Kalau begitu aku akan datang lain kali. Oh, Maaf. Lin Qingtan, mengejarmu benar-benar mempertaruhkan nyawa. Untungnya aku beruntung. Y kedua. Permainan menggoda gadis kecil. Tak perlu digunakan padaku. Trik musuh. Sudah tidak mempan lagi. Aku tidak begitu. Dua kali sehari. 3 hari akan sembuh. Tunggu dulu. Bicaralah sedikit lagi denganku. Apakah begitu sulit? Gadis kecil apa? Gadis kecil dari mana? Jangan-jangan dia cemburu? Atau tidak menyukaiku? Mulai besok, aku akan terus mengikutinya. Wanita baik takut pada pria yang gigih, aku tidak percaya. Kamu tidak akan jatuh cinta padaku. VV, bukankah kakakmu akan datang? Mana orangnya? Jia? Takut panggung. Tidak jadi datang. Pantas saja kampungan, acara kecil saja takut. Masih bilang putri keluarga Lin. Bagaimana ini? Kelas atas. Paling mementingkan gengsi, baju jadi begini. Bagaimana bisa dipakai keluar? Tidak apa-apa. Baju-baju itu memang terlalu mewah, terkesan norak. Aku lebih suka yang sederhana. Bisa menyembunyikan ambisiku. Katanya kakakmu sedang naik daun. Bahkan Duan Erye pun terpesona. Benarkah? Jia? Kasar sekali. Duan Erye hanya main-main dengannya. Mana mungkin tulus? Seberapa kasar? Jangan-jangan jelek sekali? Iya, kamu belum lihat jadi tidak tahu, dia. Gempal seperti kodok, sangat jelek. Ini putri siapa? Cantik sekali. Kenapa sebelumnya tidak pernah lihat? Boleh tahu Anda? Lin Qingtan dari keluarga Lin. Ini yang kamu sebut, gempal seperti kodok? Kenapa dia bisa datang ke sini? Gaun itu, kok masih ada yang terlewat? Seluruh penampilannya, pantaslah putri keluarga Lin. SSD, putri keluarga Lin ada di sini. Putri itu Fei. Cari perhatiannya. Hari ini akan kubuat kamu jadi bahan tertawaan. Kakak. Apa maksudmu? Bejuku? Adik, aku cuma mau berdiri menyapamu. Kamu tidak apa-apa. Aku rasa kamu sengaja. Banyak orang lihat, adik. Kau bicara. Harus ada buktinya. Kalian semua lihat kan? Jelas-jelas kamu sengaja. Kami semua melihat. Kamu yang menyiram VV kami. Benar. Masih muda sudah jahat sekali. Ini jelas-jelas memalukan adik sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Apa? Apa semua orang di sini buta? Duan Erye. Di sini ada CCTV. Siapa yang sengaja? Cek saja tahu. Benar. Adik, mau lihat rekamannya? Tidak usah. Lin Qingtan, kamu tunggu saja. Erye. Terima kasih. Hanya satu kalimat lagi. Terima kasih. Suatu hari akan kubalas dengan hadiah. Keluarga Duan tidak kekurangan apapun.
Hanya kurang seorang. Nyonya. Kamu mau tidak? Tuan kedua. Lelang akan segera dimulai. Dia menolakku. Minggir. Seumur hidupku, belum ada yang berani menolakku. Benarkah? Tapi karena kamu cantik, aku maafkan kamu. Aku meminangmu kepada Kaisar, kenapa kamu menolak? Aku ini Pangeran Tur. Anda adalah putra kedua kan? Aku rakyat Xia, perang belum usai. Kita berbeda pihak. Maaf, tidak bisa menuruti. Kalau aku bisa bikin kedua negara damai. Aku tidak akan menikah seumur hidup. Seumur hidupku, belum ada yang berani menolakku. Tapi karena kamu cantik, aku maafkan kamu. Ada apa? Tidak ada. Teringat seorang kenalan lama. Siapa? Perhatian semua, lelang segera dimulai. Barang pertama hari ini adalah pedang emas bermotif naga ini. Pedang emas. Ini palsu. Kamu ngomong apa sih? Ini barang antik lelang keluarga Song. Mana mungkin palsu? Kamu yakin? Tuan, Jepang mempersembahkan harta. Teknik empat pedang Jepang kalah dari Xia. Bilahnya ramping, ukirannya sederhana. Ukiran pedang ini terlalu detail, jelas buatan zaman setelahnya. Pedang Jepang apaan? Ini jelas pedang Kaisar Xia. Pedang yang dipakai saat memimpin perang, mana mungkin dari Jepang? Nggak berpendidikan sok ngomong, baca buku sana di. Tahun ke-7 Xia, Jepang mempersembahkan pedang yang diterima Perdana Menteri Wanita. Lalu disuruh tempa ulang. Menghasilkan pedang terkenal, diberikan kepada Kaisar. Ini pedang yang diberikan Perdana Menteri Wanita kepada Kaisar. Apa? Nggak percaya cek buku sejarah. Wah bener, kata per kata sama. Gimana dia bisa? Wanita yang kupilih memang luar biasa. Pedang ini ukirannya tidak bagus, tapi bilahnya cukup baik. Saat Menteri Wanita memurnikannya, sengaja meninggalkan pola Jepang. Tujuannya untuk memberitahu generasi berikutnya. Jepang adalah bawahan Dacia kami. Pernah membayar upeti kepada dinasti kita. Kamu bicara seolah-olah ada di sana saat itu. Ini kenapa aku agak takut. Kurasa kamu takut ada yang merebut pedang ini darimu. Jadi sengaja mengoceh omong kosong. Ingin memenangkan pedang ini untuk mencari muka di depan Paman Zhao. Mimpi. 10 juta. Aku tidak perlu berbohong. Kempangan. 30 juta. Sudah lama dengar lelang keluarga Song. Akan melelang pedang kuno bernilai lebih dari miliaran. Pasti ini pedangnya. 70 juta. Kamu tidak ikut? Kamu tahu, aku selalu percaya padamu. 70 juta. Harga saat ini 70 juta. Masih ada yang mau menawar? 80 juta. Nona Chen benar-benar berani. Setelah aku dapatkan pedang ini, jangan harap bisa masuk ke keluarga Lin. 80 juta. Masih ada penawar? 80 juta sekali. Paman Zhao hanya bilang ada pedang kuno bernilai miliaran. Tidak bilang pasti yang ini. Mungkin masih ada barang berharga lain. Selamat, Nona Chen memenangkan lelang ini. Tunggulah sampai kamu diusir dari Lin Group. Barang lelang kedua kami. Adalah Calligraphy Master Wanchen. Sutra asal mula Bodhisattva faksi Tiga Garbha. Ini kaligrafiku. Wansen? Bukankah nenek suka itu? Jangan ikut. Palsu. Ini palsu itu palsu, menurutku. Matamu buta ya? Semua terlihat palsu. Kalau kamu anggap asli, silakan yang ngelak. Bagus, kali ini dapat banyak barang berharga. Dewan direksi pasti akan memandangku berbeda. 3 juta. 4 juta. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Tulisan terlalu feminin, seperti tulisan perempuan di kamar. Wansen. Menteri wanita. Bukankah juga perempuan? Masalahnya bukan pada gender.
tapi terletak pada Perdana Menteri. Menulis, jika tidak memiliki semangat yang menguasai langit dan bumi, bagaimana mungkin duduk di posisi kedua setelah satu orang? Jika kamu membutuhkannya, aku akan menuliskan satu untukmu nanti. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu hari ini. Tulis di rumahku. Baik. Sepakat. Baik. Selamat kepada Nona Chen yang memenangkan barang ini. Kamu tunggu saja diusir dari keluarga Lin. Koleksi berikutnya adalah pedang kuno dari dinasti Daxia. Nama tidak diketahui, karena strukturnya unik, hingga kini tak ada yang bisa mencabutnya. Ini, Kenapa? Daxia negara besar. Tak ada satupun pemberani yang berani mencabut pedang ini. Cuma pedang rusak yang tak bisa dicabut. Siapa yang mau beli? Item hitam ini pasti tak berharga. Hanya orang bodoh yang mau beli. 10 juta. Kamu Hila? Sampah seperti ini juga mau? Otaknya pasti terjepit pintu. Baru bisa menganggap sampah sebagai harta. Pedang yang tak bisa dicabut ini, buat apa dibeli? Siapa bilang tak bisa dicabut? Maksudmu? Kamu bisa mencabutnya? Aku bisa. Benarkah? Kamu? Kampungan banget, tak punya pengetahuan. Cuma bisa ngomong sembarangan. Struktur pedang ini sangat rumit, hingga kini tak ada yang bisa membukanya. Tuan Memortaken, hari ini jika ada yang bisa mencabut pedang ini, pedang legendaris senilai 100 juta ini akan diberikan padanya. Ini bernilai 100 juta? VV, yang kamu menangkan tadi. Tidak mungkin, yang itu pasti asli. Tapi ini cuma 2 pedang. Pedang bernilai lebih dari 100 juta saja. Kenapa? Masuk akal juga. Bodoh seperti babi. Kamu. Lelang hampir selesai, kamu masih kosong tangan. Kenapa? Benar-benar ingin mencabut pedang rusak ini dan bawa pulang? Kenapa tidak? Gampang ngomong. Coba kamu naik dan cabut. Cuma bisa ngomong, menjijikan. Kebutlah. Ayo cabut dan tunjukkan pada kami. Aku yang akan mencoba. Dia pergi mencabutnya, lihat. Nona Lin, silakan. Dinasti siar untuk 300 tahun yang lalu. Tak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Benar-benar tercabut. Kalau pedangnya tercabut, bisa diberikan padaku, ya? Ya, Tuan bilang begitu. Kalau begitu, sampaikan terima kasihku pada Tuan Song. Tidak mungkin, pasti ada yang salah. Kamu mau ngomong apa lagi? Pedang ini pasti sudah dimanipulasi. Sekarang siapa saja bisa mencabut pedang ini? Baiklah. Kalau begitu, kamu coba. Coba ya coba. Benar-benar tidak bisa tercabut, biar aku coba. Ayo, kita coba. Baik. Aku yang mencabut. Tuan Duan, mau coba juga? Baiklah. Tidak apa-apa. Tidak bisa tercabut, tidak masalah. Dia Berpura-pura lama, ternyata yang bisa mencabut pedang. Tidak hanya kamu. Kalau bicara status dan kedudukan, pedang ini tidak pantas dipegangnya. Kalau semua bisa mencabutnya, tentu saja diberikan pada Tuan Duan. Ini, lihatlah pedang ini. Kenapa? Mau? bukan. Panggil aku kakak. Kalau tidak mau. Apa? Dia benar-benar memanggil. Bisa diberikan padaku. Terima kasih. Kakak, berikan pedangnya padaku. Kenapa? Tidak bisa menahan lalu mulai merampas. Pedang yang Paman Zhao inginkan sudah didapat. Babak ini, aku pasti menang. Aku menyarankanmu, lebih baik berikan pedang itu padaku dengan baik. Aku mungkin
masih bisa membiarkanmu hidup. Memberiku jalan hidup? Aku datang dari zaman di mana pria lebih dihormati daripada wanita, melewati tumpukan mayat dan sungai darah. Melewati tulang belulang dan pasir kuning, bukan karena seseorang memberiku jalan hidup. Apa maksudmu? Maksudku, semua yang kalian rampas dariku akan kukembalikan 1000 kali lipat. Jadi, bersiaplah untuk keluar dari keluarga Lin. Kamu. Jagoan kelas teri. Berani-beraninya kau memukulku. Tunggu saja nasibmu. Ayahku tidak akan membiarkanmu. Kamu kenapa ada di sini? Tentu saja menunggumu. Lelang sudah selesai. Ayo, antar adikku pulang. Terima kasih ya. Tak usah diantar. Kamu mau apa lagi? Telingaku agak gatal. Panggil aku kakak lagi dong. Lupakan saja. Kalau begitu, bawa aku pulang ya. Aku belum puas bersamamu. Ikut saja sendiri. Dia pasti malu. Ayah, lihat wajahku. Ini semua ulasan kakak. Apa? Beraninya Jia. Tanner bukan orang yang kasar. Mengapa dia memukulmu? Ja, aku merebut pedang emas bergambar naga yang ingin kakak beli di lelang. Dan juga lukisan kaligrafi. Jia marah. Jadi, Kamu berhasil mendapatkannya? bawa semuanya masuk. Wah, pedang ini. Lukisan kaligrafi ini. Ini semua karya asli Master Wan Shen. Nenek dari keluarga Duan paling suka karya master ini. Benarkah? Paman Zhao. Lihat, urusan profesional harus diserahkan pada Fei Fei. Lin Qingtan kan cuma gadis liar yang bahkan tidak pernah sekolah, tidak bisa diandalkan. Benar, ayah. Dia memukulku sampai begini. Mana ada kualifikasi masuk keluarga Lin? Benarkah begitu? Sungguh, masa? Aku salah lihat, Tanner. Sedahlah. Benar begitu, nanti. Kau yang, Paman Zhao. Tanner. Paman Duan, kenapa kau datang? Jangan pedulikan aku cuma semampir. Paman Duan. Pasikali, Langkangtong. Kau pukul wajah adikmu sampai seperti apa? Dia habiskan 1 miliar untuk 2 barang palsu. Sebagai calon direktur keluarga Lin, aku berhak mendidiknya. Sah saja. Ini tidak mungkin. Barang palsu? Paman Zhao. Pedang bernilai 1 miliar ini kubawa pulang, harga lelangnya 0. Apa? Pertama-tama, Chen Yuefei. Habiskan 1 miliar beli barang palsu, lalu bilang dia tidak keluar uang sepeser pun. Mulut kecilmu ini kok bisa sejahat ini? Ini cuma pedang rusak yang sulit dicabut, Paman Zhao. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Apa susahnya? Asli atau palsu? Cari ahli penilai saja, pasti ketahuan. Benar, asli atau palsu, sekali nilai langsung ketahuan. Benar? Nilai saja. Kalau begitu, mohon bantuan Paman Duan. Bagaimana? Pedang emas bergambar naga ini. Penjerjanya Halas. Ventanya Sempurna. Benar-benar karya unggulan. Tapi, ini bukan barang asli dari dinasti Xia. Ini tiruan dari zaman setelahnya. Tidak mungkin. Kalau lukisan itu, lukisan ini. Capnya cukup mirip, tapi master. Wan Shen ini identitasnya misterius. Data arkeologinya sedikit. Tidak bisa dipastikan. Kalau capnya mirip, berarti asli. Kalau pedang ini, Dewa di atas, generasi muda tidak bermaksud mengganggu, mohon maaf. Ini. Ini adalah pedang nomor 1 di dunia, yang membawa banyak kejayaan bagi dinasti Xia dan Tur kuno. Di dunia barang antik, nilainya mencapai 1 miliar. Ilyuo. Apa? Konon, ini adalah hadiah cinta dari pangeran kecil Tur kuno. Untuk Perdana Menteri Wanita dinasti Xia. apa? Konon, hanya mereka berdua yang bisa mencabut pedang ini. Hanya mereka berdua. Lalu, Catatan sejarah menyebutkan, pangeran kecil tewas saat menyerang India. Pedang kuno yang erat digenggamnya setelah kematiannya adalah pedang ini.
Selama ratusan tahun berikutnya, tak ada yang bisa mencabutnya. Tak disangka. Hari ini aku melihat pedang ini terhunus. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Sejarah ini. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Cerita ini terdengar agak familiar, seolah aku mengalaminya sendiri. Aku tahu. King Tan adalah bakat alami. Di masa depan, dia pasti akan menjadi luar biasa. Ayah, Kau bersusah payah membeli barang palsu. Dan berani memutarbalikkan fakta. Paman Zhao, aku tidak sengaja. Tahukah kau bagaimana keluarga Lin harus menanggung kerugian ini? Tidak apa-apa. Aku akan mencari cara. Apa yang bisa kau lakukan? Paman tidak mampu. Setelah bertahun-tahun membantu keluarga Lin, malah membuatnya seperti ini. Aku minta maaf kepada ayahmu. Lao Lin. Aku, Paman Zhao, jangan menyalahkan diri sendiri. Paman. Sudah tua dan tidak berguna lagi. Kau sudah dewasa, Paman. Harus mengembalikan saham. Kepadamo. Paman Zhao, diameter. Paman Duan, tolong. Jadi saksiku. Dengan senang hati. Paman Zhao. Aku tahu. Kamu pintar, takut setelah sukses instan. Membuat orang iri. Tenang. Aku akan bertindak dengan hati-hati. Hari ini kamu. Barang berharga yang kamu foto ini. Cukup untuk menyaingi. Setengah dari saham yang aku pegang. Setengah. Terima kasih atas perhatiannya. Anak baik. Kelola dengan baik bisnis keluarga Linmu. Nenek, apa yang kamu lakukan? Kamu masih berani kembali? Lukisan dan kaligrafi Master Wanjun. Kenapa tidak kamu beli? Itu belum tentu asli, beli itu hanya akan mempermalukan keluarga Duan. Omong kosong. Cap itu jelas asli. Menurutku, kamu sudah terpesona oleh si manis dari keluarga Lin itu. Nenek, Dia buta huruf, tidak pernah sekolah. Bagaimana mungkin bisa membedakan keaslian kaligrafi? kalau begitu, nenek benar-benar meremakannya. Dia bisa menulis seperti tulisan Master Wan Zhen. Pasti nenek suka. Karya Master Wan Zhen yang tersisa sangat sedikit. Keluarga Lin itu kecil, mungkin bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana dia bisa menirunya? Aku sedang mencari kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Kalau begitu, nenek. Dia bilang akan menulis untuk cucu nenek. Kalau tidak percaya, silakan undang dia. Dan dia bilang, tulisannya bisa menyaingi yang asli. Bikin nenek tidak bosan melihatnya. Kalau nenek tidak percaya, undang saja dia ke sini. Undang saja. Ayah, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Di dalam, dia dilindungi oleh si tua bangka. Di luar, ada paman Duan kedua. Kalau ada yang membantu dari keluarga Duan, pasti lebih baik. Tapi sekarang kakak Duan sudah turun. Kekuasaan sebenarnya ada di tangan paman kedua. Tidak ada yang membantu kita. Nona, nenek dari keluarga Duan memanggil. Minta kamu datang. Nenek dari keluarga Duan. Aku mengerti. Nenek dari keluarga Duan. Lukisan yang kubeli, ayah, bukankah kamu bilang? Itu favorit Pak Duan? Benar. Kalau aku bisa menyenangkan hatinya dan mendapat dukungan dari nenek Duan, kamu tidak akan bisa mengusirku, kakak. Sudah lama tidak mengunjungi keluarga Duan. Aku, Fei Er, dan kamu akan pergi bersama. Kalian mau buat onar apa lagi? Wah, Paman Zhao, bagaimanapun juga, kami adalah bagian dari keluarga Lin. Kami juga ingin ikut ke keluarga Duan untuk menjalin hubungan, agar nanti bisa berkontribusi untuk keluarga Lin. Baiklah. Nenek dari keluarga Duan. Sangat mencintai kaligrafi dan sifatnya aneh. Kamu harus berhati-hati. Baik. Suka kaligrafi? Kebetulan sekali. Tulisan tanganku tak ada yang bisa menandingi. Tuan Duan, tamunya sudah datang. Bagaimana kalau kita mendatangi mereka? Tidak usah buru-buru. Aku akan ganti baju dulu. Kenapa tiba-tiba ganti baju? Mood bagus, pengen pakai baju couple. Hari ini tunjukkan yang terbaik. Siapa tahu dia senang. Dan mau jadi istriku. Apa? Nenek, aku ingin melihat siapa gerangan yang berani bicara seenaknya ini. Nenek Duan? Pegang, nenek terlihat tidak senang padanya. Kesempatanku datang. Sudah lama dengar nenek suka kaligrafi. Hari ini kubawakan hadiah untukmu. Ini kaligrafi dari Master Wan Zhen. Kupikir tak akan bisa melihatnya lagi, tapi ternyata akhirnya aku bisa melihatnya juga. Anak baik, terima kasih. Senang nenek suka. Bagaimana jika Anda memiliki tuan kedua untuk membantu? Nenek Duan inilah yang berkuasa di keluarga Duan. Dasar bodoh tidak sabaran. Tentu suka, tapi goresan ini kok beda dengan karya Master Wan Zhen? Ini?
Gaya master memang beragam. Itu wajar. Tapi tetap tidak masuk akal. Gaya kaligrafi Master Wanzen itu elegan. Sutra asli Xitigarbha Bodhisattva goresannya lembut tapi tajam. Persis seperti karya lainnya. Menentang badai. Kamu tahu semua ini? Waktu kecil pernah melihatnya. Ternyata dia tidak seperti kabar yang beredar, tidak tahu apa-apa. Feng He bilang kamu bisa menirukan. Goresan Master Wanzen, benarkah ini? Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak pernah sekolah, kan? Nenek, kakak bahkan tidak bisa memegang kuas. Bagaimana mungkin bisa menulis kaligrafi? Benar. Beruntung pernah melihat karya asli, bisa meniru gaya dan nuansanya. King Xian, jangan bicara sembarangan. Kakak, ini adalah keluarga Duan. Bukan tempatmu untuk bertindak semaumu. Aku tidak pernah berbohong. Panggil orang. Amble Calligraphy Master Wanjun. Hari ini, jika kamu bisa meniru setengah dari nuansa Ding Feng Bo, aku akan memenuhi satu permintaanmu. Nenek, Baik, karya aslinya belum datang, kamu sudah bisa meniru. tidak perlu melihat karya asli. Aku bisa menulis persis sama. Berlagak apa? Hari ini, jika kamu tidak bisa menulis persis sama, muka keluarga Lin akan dipermalukan olehmu. Nenek, Apa? Hari ini kenapa berpakaian seperti orang penting? aku bantu kamu. Sudah, Cepat sekali, kakak. Kamu tidak asal-asalan kan? Jika kamu mengaku salah, masih ada waktu. Nenek, lihat sendiri. Goresan ini. Bawa karya aslinya. Baik. Ini jelas berbeda. Di versi asli tidak ada ini. Kamu bilang bisa menulis persis sama. Ini? King Tan, aku akan melaporkan ini. SKV Kodiwan Direksi. Nanti. Jangan salahkan paman tidak membantumu. Ini? Ini bahkan lebih asli dari yang asli. Apa? Nenek, Anda salah lihat? Ini jelas berbeda. Kamu yang tidak tahu apa-apa. Puisi dan tulisan ini sudah ada sejak awal, sayangnya dirusak oleh generasi kemudian. Jadi ditutupi dengan lukisan tinta. Tak disangka kamu bisa mengembalikannya. Anak baik, aku meremehkanmu. Nenek. Anda terlalu lebihan. Bagaimana mungkin? Nenek, kan sudah saya bilang, dia memang pintar sekali. Sulit dicari tandingannya. Nak, bukannya kau sudah bertahun-tahun tidak bersekolah? Kok bisa sepintar ini? Cuma kebetulan saja. Anak manis yang bahkan tidak pernah kuliah. Tidak pantas di acara resmi. Ibu, dulu dia anggap sekolah membosankan. Sampai nekat tidak mau sekolah. Lihat, malas begitu, mana mungkin. Punya ilmu? Iya ya, Kon. Oh ya. Saya ingat justru paman yang sengaja membiarkan putri paman membuli saya. Lalu manfaatkan situasi untuk memaksa saya keluar sendiri. Siapa berani nakal sama kamu? Siapa tega sekali tega mengatur seorang anak? Paman, masih ingat kejadian ini? Jangan asal bicara. Saya selalu adil, tidak pernah pilih kasih. Kakak, ayah sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Masa tega menuduh sembarangan? Betul. Berani tuduh begitu karena yakin sudah lama sekali. Saya tidak punya bukti. Sayangnya, saya tidak butuh bukti. Ini kan sudah masa lalu. Ibu. Tidak apa-apa. Nak, keluarga Lin ini benar-benar semena-mena. Ibu, ini. Periksa bukti satu-satu. Apa serunya? Semakin saya tidak tega bicara, semakin kalian terlihat bersalah. Cerdik juga, mundur untuk maju. Nek, kami. Saya hanya punya cucu. Nona Chen. Sebaiknya panggil saya ibu tua saja. Jah, saya dengar kau sudah pegang saham. 15% dari Lin Group. Ya. Saya suka sikapmu, tidak neko-neko tapi berwawasan. Nak, kan perusahaan Duan lagi ada. Proyek desa Bishui, serahkan ke Kintan saja. Baik, Nek. Ini, Nek, sudah, saya capai. Antar tamu keluar. Ini, baik. Proyek Desa Bishui bekerja sama dengan perusahaan Inggris. Dokumennya pakai bahasa Inggris, harus banyak belajar. Kebetulan sekali. Jangan-jangan sudah tahu saya inspeksi ke sini hari ini?
Sengaja datang ke sini ya? Duan RY, malu itu barang berharga, kamu harus punya. Aku punya kok. Percaya nggak? Coba raba, muka ini, gimana? Dasar. Kali ini, aku pasti bisa bikin dia tersipu. Bukunya jadi kusut. Aku sudah bilang begini, kamu langsung tendang aku. Apa kamu alergi romantis? Alergi? Maksudnya apa? Maksudnya? Artinya sakit parah. Sakit? Aku nggak sakit kok. Tapi, aku belakangan ini beneran sering merasa sesak nafas. Perlu minum obat? Nggak perlu obat. Cium aku sekali, langsung sembuh. Ngawur banget. Jangan-jangan dia ngusir aku. Ya udah, kalau gitu aku. Nggak ada efeknya. Masih sesak nafas. Jangan-jangan orangnya salah ya? Ini gimana sih? Kamu bisa ngobatin? Linkington, kamu hebat juga ya. Di jalan sembarangan nangkep orang terus langsung cium gitu? Lepasin aku. Kamu kan bilang aku sakit parah, sakit parah. Harus cepat diobati biar nggak bahaya. Kalau gitu, cium aku lagi. Tadi aku belum maksimal. Kalau kamu cium aku lagi, pasti sembuh. Duan RY. Aku kelihatan kayak orang bodoh ya? Otaknya kok kadang ada kadang nggak sih? Kamu lagi belajar bahasa Inggris? Iya, proyek Desa Bishui butuh kerjasama internasional. Aku harus belajar. Kenapa nggak minta tolong aku? Aku kan kuliah di luar negeri 3 tahun, ini. Gampang banget. Beneran. Ini bisa baca nggak? Ini adalah sapaan, halo. Aku mencintaimu. Jangan bengong, ikuti aku membaca. Aku mencintaimu. Apa artinya ini? Ini adalah, kamu menyapaku, aku juga membalas, halo. Hai, Nona Lin. Kebetulan sekali. Anda adalah desainer Inggris dari proyek Desa Bishui? Maaf, bahasa Mandarinku tidak bagus. Apa? Maaf. Pacariku tidak mengerti bahasa Inggris. Ok. Aku tidak menciumnya. Kenapa kau menutup mulutku? Jangan bilang ini ke orang lain, mengerti? Hanya boleh bilang ke aku. Aku hanya menyapa. Duan, kau terlalu lebay. Pokoknya aku tidak peduli, kau hanya boleh bilang ke aku. Terima kasih sudah datang. Tan Ea. Yang kamu ajukan. Proposal Desa Bishui, sudah aku baca. Tidak ada masalah, besok lusa adalah presentasi pertama proposal ini. Jika sukses besar, aku akan memberimu setengah saham. Perubahan direksi akan segera datang. Jika diberi setengah lagi, sahamku akan lebih tinggi dari Chen Wei. Tenang, pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Ingin mewarisi saham? Mimpi. Proyeksi layar tidak masalah, perangkat audio tidak masalah. Baik. Kak Tan, tidak baik. Proposal kita hilang. Kemarin jelas ditaruh di sini. Bagaimana bisa hilang? Bukannya ada versi digital? Versi digital juga hilang. Bagaimana bisa hilang? Orang-orang Duan akan segera datang, tanpa proposal. Bagaimana kaktam presentasi? Presentasi proyek Duan kali ini tidak boleh sukses. Jika harus sukses, harus kamu yang lakukan. Aku mengerti. Aku mematikan semua CCTV di kantor. Kamu ada waktu 1 malam. Tidak sempat, Kak. Hal sebesar ini, jangan-jangan kamu ingin membuat kesalahan di depan keluarga Duan? Wah, bahkan tidak ada persiapan. Sepertinya kakak tidak bisa menjelaskannya. Kalau begitu,
Biar aku saja yang melakukannya. Pergi! Kenapa? Kakak tidak suka ya? Apa yang harus dilakukan, Kak? Tidak bisa ditemukan sama sekali. Bagaimana kalau kita buat versi lain dan menundanya sedikit? Sudah tidak sempat, Kak. Keluarga Lin dan reputasimu hanya bisa menyelamatkan satu. Bagaimana jika aku bilang? Aku ingin keduanya? Apa maksudmu? Apa aku belum pernah memberitahumu sebelumnya? Kebanyakan waktu, aku tidak pernah lupa apa yang kulihat. Apa? Tidak pernah lupa? Kamu genius ya? Tidak juga. Bagaimana? Tidak heran kan? Wanita yang aku sukai. Tapi dia tidak melihatmu sekalipun, bos. Kamu... Sepertinya di hatinya, masih ada aku. Kenapa tiba-tiba hatiku sakit sekali? Di tahun-tahun menjadi Perdana Menteri Dacia, semua orang berbakat berkumpul. Yang disebut jenius, hanya tiket masuk untuk bertemu denganku. Apalagi orang-orang hari ini. Terima kasih sudah datang. Hari ini, aku yang akan menjelaskan kepada kalian rencana strategis proyek Desa Bishui. Terima kasih sudah datang di pertemuan ini. Dan hari ini, Kenapa aku selalu merasa dia? Terasa sangat familiar? rencana strategis secara keseluruhan adalah seperti ini. Trik kecil. Hanya butuh 3 hari untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Nona Lin, berapa banyak kejutan lagi yang belum aku ketahui? Aku mencintaimu. Ah, Kenapa terkejut sekali? Ini hanya sapaan biasa. iya, kata-kata ini. Belum pernah diucapkan ke orang lain kan? Aneh juga, aku sudah mencari banyak. Kalimat sapaan dalam bahasa Inggris, tidak ada yang pengucapannya seperti ini. Jadi, apa arti dari pengucapan ini sebenarnya? Seperti yang sudah kukatakan padamu. Kak Lin, Boss Xiaoman Carey. Baik, aku segera ke sana. Aku ikut denganmu. Tanner. Paman Duan, kebetulan, aku juga ingin menjemputmu. Oh, Nak, perencanaanmu brilian, penjelasanmu juga sangat mendalam. Sesuai kesepakatan. Sehamku. Akan kuberikan setengah lagi padamu. Mohon Paman Duan menjadi saksi. Terima kasih. dengan senang hati, Bos Lin. Ini tidak adil, keluarga Duan selalu jujur dan adil. Paling dihormati oleh kalangan elit Hai Cheng. Sekarang, mulai memihak orang lain. Apa maksudmu? Lin Qingtan, seorang buta huruf tanpa pendidikan, bisa masuk Lin Group. Sudah sangat beruntung. Sekarang memberinya begitu banyak saham, bagaimana bisa diterima? Benar. Paman Zhao, Paman Duan. Mohon pertimbangkan lagi, kalian sudah memanjakannya bertahun-tahun. Dia mana punya kesempatan untuk sekolah? Itu masalahnya, dia tidak berpendidikan. Hanya seorang buta huruf, HM, sedangkan aku adalah mahasiswa Universitas A. Bagaimana bisa dia menginjak-injakku? Kamu, Boss Zhao, Neskapan. Di perusahaan sahammu paling banyak, tapi Lin Group belum sampai bisa kau tentukan. Segalanya, bukan? Benar, kalau memang bisa. Suruh dia juga masuk Universitas A. Baiklah. Kalau begitu, aku akan meminta Nona Lin mencoba ujian masuk Universitas A. Paman Duan, kami berkanda, kan? Universitas A ini sekolah elit, mana bisa masuk begitu saja? Aku dulu saja harus menyumbang 1 gedung. Baru bisa masuk. Lagi pula, sekarang musim penerimaan sudah lewat. Keluarga Duan setiap tahun punya kuota untuk mendaftar Universitas A. Tahun ini ujian sudah dekat. Kamu bisa mencoba. Sungguh, Bahkan jika kamu tidak lulus, aku bisa. tidak perlu. Pemilihan direktur baru sudah dekat, pendidikan ini sangat penting bagiku. Adapun yang lain. Adik, aku sangat menantikan bisa menjadi teman sekelas denganmu. Nona Lin, aku membantumu masuk Universitas A. Bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Kamu akan berterima bagaimana? Makan bersama. Aku harus belajar. Nonton film. Aku harus belajar. Kalau begitu, datang saja ke rumahku, kita latihan menulis. Nenek akhir-akhir ini sangat menyukai tulisan tangan aslimu. Aku tidak percaya kamu masih bisa menolak nenek. Lain kali saja, hari ini aku harus pulang untuk belajar. Baiklah, kenapa kamu seperti nenek, suka sekali membaca? Aku malah ngantuk kalau baca buku. Mungkin di kehidupan sebelumnya kamu orang Turk tidak bisa belajar budaya Zongyuan. Turp. Turp, kenapa rasanya agak familiar?
Dulu Chen Yuefei masuk Universitas A dengan menyumbang gedung. Nona, kamu tinggal ulangi trik yang sama. Ngapain susah-susah belajar? Hak istimewa dimiliki semua orang kaya Hai Cheng, tapi hak istimewa tidak bisa menutupi kebodohan. Aku justru ingin masuk dengan hasil ujian yang jujur. Di dalam aturan yang mereka buat. Buat mereka kalah telak. Tapi ujian masuk jurusan sejarah Universitas A minggu depan. Waktunya terlalu mepet. Cukup. Lagi pula, akulah pencipta sejarah. Tur. Kenapa tempat ini terasa begitu familiar? Ikuti aku. Sial, aku pasti sedang sakit rindu belakangan ini. Kenapa di kepalaku hanya ada dia? Cucuku ini kenapa? Seharian mengeluh. Baru setengah hari pulang, sudah kudengar kamu mengeluh lebih dari 10 kali. Nek, kok jalanmu nggak ada suara sih? Aku akhir-akhir ini selalu merasa familiar dengan Pangeran Tur. Kata-kata seperti Tur, sangat familiar. Terutama pedang terkenal Biluo, hanya aku dan Lin Qingtan yang bisa mencabutnya. Sungguh aneh. Pedang terkenal Biluo. Inilah pedang terkenal Biluo, orang yang bisa mencabutnya. Adalah Perdana Menteri wanita legendaris dari Xia. Sangat familiar. Tahun-tahun yang telah berlalu. Peperangan tak kunjung usai. Semoga kau berhati-hati. Tunggu aku kembali untuk menikahimu. Pedang tak bermata, semoga kawan berhati-hati. Lin Qingtan alias Wan Zhen. Tunggu aku kembali untuk menikahimu. Akhirnya kau sadar. Apa yang terjadi tadi? Aku ingat sekarang. Apa yang kau ingat? Lin Qingtan. Aku harus mencarinya, Lin Qingtan. Cepat pegang dia. Lin Qingtan. Berani juga ikut ujian masuk Universitas A. Ujiannya terkenal sulit. Kau cuma coba-coba kan? Jangan sampai kau mengumpulkan kertas kosong. Memalukan sekali. Sudah selesai? Pura-pura suci apa? Siapa yang tak tahu kau buta huruf? Berani mempermalukan keluarga Lin di sini. Minggir. Kau. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Guru. Ja, Saya mau mengumpulkan lembar jawaban. apa? Masih ada 1 jam lagi, kau yakin? Ya. Kak, soal ini terlalu sulit, tidak bisa dikerjakan. Apa lupa? Pura-pura apa lagi? Dengar, Ja. Ayahku sedang dalam proses membeli saham pemegang saham lainnya. Begitu aku lulus, sebagai lulusan Universitas A, ditambah saham keluarga Lin, aku akan secara wajar menjadi direktur keluarga Lin. Dan kau harus pulang dengan patuh. Benarkah? Pergi. Nona, keluarga Duan memanggilmu, ada urusan mendesak. Nenek. Bukankah nenek Duan yang mencari aku? Aku. Kau bagaimana? Begitu resmi? Aku bermimpi. Mimpi apa? Dalam mimpi, kita sudah bertemu sejak lama. Apa yang kamu katakan? Pada zaman dahulu kala, di sebuah dinasti. Sejarah tidak mengingat namamu. Mengapa catatan sejarah? Hanya mencatat nama panggilanku, bukan nama asliku. Tapi aku ingat,
Namamu Lin Qingtan. Perdana Menteri kanan dari dinasti Xia. Nama panggilan Wen. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Dalam mimpi. Aku berasal dari suku Tur, aku pergi ke dinasti Xia untuk menghadap kaisar. Dengan pedang biluoku. Mengolok-olok seluruh menteri istana. Bagaimana dinasti Xia yang besar ini? Tidak ada satupun pemberani yang berani menghunus pedang. Sampai kamu menghunus pedang biluoku. Aku pernah berjanji akan menikahimu, tapi aku tidak kembali dari medan perang. Lin Qingtan. Aku ingat semuanya sekarang. Lin Qingtan, percaya atau tidak? Aku datang untuk menepati janji. Kisah dinasti Xia sudah lama berakhir dalam arus sejarah. Kupikir kita tidak akan bertemu lagi dalam hidup ini. Sebenarnya hal yang paling kusesali adalah saat itu tidak sempat memberitahumu. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak lama. Duan Fenghe, kau adalah milikku. Tentu, baik di masa lalu maupun sekarang. Aku akan selalu menjadi pengikutmu. Tapi, hal seperti ini. Lebih baik aku yang mengajarimu. Duan Fenghe, kamu. Duan Fenghe. Aduh. Nikmatnya juga ada batasnya. Lihat sendiri, bekas luka di tubuhku ini. Bagaimana aku bisa keluar bertemu orang? Kalau begitu aku yang mengobatimu, ya? Hei, Nona Lin, pengumuman Universitas A sudah keluar. Kamu lulus. benarkah? Lin Qingtan, kamu tidak lulus. Tidak mungkin. Lihat sendiri. Bagaimana bisa tidak ada? Kupikir dia hebat, ternyata tidak lulus juga. Katanya dia bahkan mengumpulkan soal lebih awal. Sudah kubilang, dia pasti tidak bisa menulis satu kata pun. Masih tidak ada. Jangan dilihat lagi. Hari ini, meskipun kamu memandangi papan pengumuman ini sampai berlubang, tidak akan ada gunanya. Seperti kamu ini, mau masuk Universitas A? Mimpi kali. Kenapa bisa seperti ini? Aku beritahu kamu, keluarga Lin ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Siapa Lin Qingtan? Aku. Bagus. Akhirnya ketemu kamu. Berdasarkan penilaian tim ahli, ujian Anda tidak terlalu cocok untuk program sarjana di universitas kami. Tim ahli ingin merekomendasikan Anda langsung ke program pasca sarjana. Bagaimana pendapat Anda? Apa? Baik. Kamu pasti curang. Bicara harus ada bukti. Ini kan kata kamu sendiri. Kamu, sayangku. Bagaimana? Dia tidak hanya lulus ujian masuk, tapi juga direkomendasikan langsung ke pasca sarjana. Anak kecil ini. Kok bisa sehebat ini? Ayah, kita harus bagaimana ini? Sebentar lagi rapat direksi, dia tidak mungkin benar-benar mengusir kita, kan? Tidak mungkin. Tenang saja, ada ayah di sini. Perusahaan Lin ini pasti akan jatuh ke tanganmu. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. 3 hari tidak angkat teleponku. Katanya setelah sibuk akan mencariku.
Masa tidak angkat teleponku? Setelah tidur, tidak mau tanggung jawab. RY, ini sepertinya bukan hal yang seharusnya ku dengar. HMPH. Pura-pura apa lagi? Tidak mau bertanggung jawab padaku, ya? Aturkan untukku. Aku akan mencarinya untuk minta status. Minta status. Lin Qingtan, jangan pikir setelah masuk Universitas A, kamu sudah hebat. Bisa lulus itu baru jagoan. Oh ya, Fei Fei, lihat. Ada yang mengaku cinta padamu. mobil ini kok mirip banget sama punya Duan Feng He? Aduh, orang ini kok norak banget sih. Nggak etis deh. Di sini kan tertulis Nona Lin, ya? Chen Yuefei, kamu kan bukan Margalin. Kamu ngerti apa? Putri sulung keluarga Lin, ya Fei Fei kita ini. Masa dia nembak Fei Fei? Bukannya nembak si kakak idiot itu? Boring. Ini mobil sport edisi terbaru, cuma ada satu di seluruh Haicheng. Fei Fei, hidupmu bakal enak mulai sekarang. Aduh, udahan deh. Siapa ya yang naksir diam-diam? Berisik banget sih, di depan umum gini, nggak sopan. Siapa yang suruh pegang mobilku? Pak Duan, kok ada di sini? Pacarku masuk kuliah hari ini. Aku antar dia, nggak boleh? Astaga, Pak Duan romantis banget. Langsung bilang ini pacarnya, gemes deh. Cinta yang terang-terangan begini. Pak Duan, aku tahu kok. Kenapa? Pacarku bukan kamu. Hah? Ini gimana sih? Iya, kan di spanduk tertulis putri sulung keluarga Lin. Putri sulung keluarga Lin cuma satu. Iya, cuma Fei Fei kita. Yang aku maksud dia. Kan ku bilang putri Lin itu Marga Chen. Ternyata dia palsu. Ayah, Lin Qingtan. Aku tahu kamu alergi bunga, jadi sengaja siapin emas. Nona Lin, selamat masuk kuliah. Ini pacaran orang tajir ya? Masuk kuliah dikasih emas. Ibu, aku paham sekarang. Wow, Romantis banget. Duan Feng He, kamu kok ributin lagi sih? Siapa yang suruh nggak angkat teleponku 3 hari? Sekarang semua tahu kamu pacarku. Kamu harus tanggung jawab. Duan Feng He, kamu terlalu berlebihan. Apa iya? Aku suka yang berlebihan. Aku pergi kuliah dulu. Dia bilang dia suka aku, kamu dengar nggak? Dia bilang dia suka aku. Iya tangka, RY. Sudah kuduga. Di hatinya masih ada aku. Masuk Universitas A hanya untuk meyakinkan direksi. Jalan untuk menguasai keluarga Lin, aku tidak bisa. Membuang terlalu banyak waktu di sini. Pak, saya ingin bicara tentang lulus lebih awal. Lulus lebih awal? Iya, Iya itu dia, kemarin di gerbang kampus. malu banget. Sayang, Fei Fei jangan marah. Dia buta huruf yang gak pernah sekolah. Gak ada apa-apanya dibanding kukumu, pokoknya. Orang seperti dia di universitas A pasti gak bakal lulus. Bener, cuma buta huruf. Bisa apa sih? Loh, kok dia di sini? Memang sih sayang, kemana-mana mau merayu pria. Kakak, kamu gak tahu malu ya? Chen Yuefei, jaga mulutmu. Kamu boleh berbuat, kami nggak boleh ngomong. Buta huruf ya memang nggak tahu malu. Kalian jurusan apa? Jurusan sastra. Loh, udah gede masih lapor guru? Nggak perlu cari guru, aku pengganti semester ini. Aku juga dari jurusan sastra, dekan. Pak, Sudah kubilang. Jaga mulutmu. Permohonan lulus lebih awalmu sudah kuterima. Sudah kusampaikan. Kalau disetujui, kamu bisa lulus bareng angkatan tahun ini. Oke, kamu mau loncat kelas? Kamu lulusan SMP, belum seminggu.
Mau loncat kelas di Universitas A yang terbaik di Haicheng? Kayaknya Camel. Apa? Menghina dan membuli teman di depan umum. Kayaknya kamu perlu dihukum. Aku? Kampus bukan zona bebas hukum, kalian ke bagian bimbingan, untuk. Guru pembimbing menjelaskan. Kau tunggu saja. Bertahanlah sebentar lagi, aku segera sampai. Kejutan apa ini? Kau membuatnya begitu misterius. King Tan. Selamat ulang tahun. Hari ini. Ternyata hari ulang tahunku. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Jika beruntung, semoga kita masih bisa bertemu lagi. Maaf. Aku terlambat datang. Tenang saja. Di kehidupan ini, bisa bertemu denganmu lagi. Aku tak akan mengecewakanmu. Lin King Tan. Pernahkah aku mengatakan, kau sangat cantik? Kau sudah mengatakannya selama 2 kehidupan. Kenapa tidak tidur lagi sebentar? Aku. Minuman zaman ini, kenapa begitu kuat? Seteguk saja sudah kehilangan kendali. Masih ada waktu. Bagaimana kalau kita lakukan yang lain? Hari ini ada urusan lain. Urusan apa? Misi utama. Merebut kembali perusahaan. Aku akan ikut denganmu. Ayah, permohonan lompat kelas Lin King Tan sudah disetujui sekolah. Jika langkah selanjutnya, kau akan berikan semua saham kepadanya. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Ayah sudah mempercepat akuisisi saham. Sebentar lagi ada kabar. Maaf ya. Aku datang di waktu yang tidak tepat. Pemilihan ketua direksi baru, tentu semakin banyak orang semakin baik. Keluarga Duan selalu jujur. Hari ini, bisakah kau menjadi saksi untukku? Dengan senang hati. Aku dapat kejadian yang sama dari bos Zhao. Mulai sekarang, sebagai direktur utama perusahaan. Terlibat dalam urusan perusahaan. Camel. Bukankah kamu bilang akan menjual sahammu padaku? Maaf, Paman, tawaranku lebih tinggi. Siapa yang menyuruh keluarga Duan? Sekarang mendukungku? Lin King Tan, kenapa dulu kamu tidak mati di tangan Duan Wei? Bicara soal ini. Aku masih harus berterima kasih padamu, karena dulu mengirimku ke keluarga Duan. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku mendapatkan? Menilep harta perusahaan dalam jumlah besar? Apa? Ada hal seperti ini? Memang benar. Kamu sudah punya buku catatan ini sejak lama. Kenapa baru sekarang dikeluarkan? Karena saat itu kalian sedang di puncak kekuasaan, dengan mudah bisa menutupi hal ini. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Aku didukung rakyat, sedangkan kalian sudah tidak berdaya. Kamu. Lin King Tan. Dasar licik. Bos Chen, apa yang kamu lakukan? Kalian pikir dengan cara ini bisa menjatuhkanku? Tidak mungkin. Tunggu saja. Hello. Panggil anak buahku. Aku akan mengusir sampah-sampah ini keluar. Hello. Yang kamu maksud, bukan orang-orang ini, kan? Camo. Tadi saat aku datang, ada sekelompok orang yang mencurigakan. Aku sudah menyuruh satpamku menangani mereka.
kalian. Sudah kukatakan. Aku akan dalam aturan yang kalian buat. Perlahan mengubah situasi. Sampai meraih kemenangan terakhir. Polisi. Shui. Kalian diduga terlibat korupsi, jual beli pernikahan, dan pembunuhan. Silakan ikut kami. Pergi. Selamat, Nona Lin, berhasil merebut kembali perusahaan. Langkah selanjutnya. Mau melakukan apa? Zaman sekarang memang luar biasa. Kesetaraan gender. Perdagangan berkembang pesat. Hasil panen melimpah, laut dan sungai tenang. Kalau di zaman dulu, bisa disebut sebagai zaman keemasan. Oh, Lihat ke arah sana. Itu arah ibu kota. Keluarga Duan. Alasan bisa menjadi orang terkaya di Haicheng. Karena kamu memiliki perusahaan restoran terbesar di ibu kota. Omset setahun bisa menyaingi 10 Haicheng. kenapa? Kamu juga ingin pergi? Aku ingin membuat Lin Group menjadi setara dengan Duan Group. Aku ingin menjadi wanita terkaya pertama di Haicheng. Lin Qingtan, pernahkah ada yang memberitahumu? Kamu sangat ambisius. Benarkah? Apakah kamu akan merasa terancam olehku? Hanya pria yang tidak punya kemampuan yang akan merasa terancam oleh wanita. Lin Qingtan. Aku suka ambisimu. Duan Feng He. Aku juga suka caramu memahamiku.